Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erik Walikrom dari kelas Standar Industri di SMK Negeri 1 Cilengsi. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai file over dan load balance. Berdaftar materi video pada kali ini ada konsep file over dan load balance, setting topologi, at default root, konfigurasi file over, check gateway, load balance ECMP, trace root, berbeda bandwidth pada ESP, load balance root, rules, dan major. Konsep failover dan load balance. Bayangkan sebuah company itu memiliki dua jalur ESP. Jika failover, maka company hanya akan menggunakan satu jalur ESP dan jalur ESP lainnya akan digunakan sebagai backup. Misalkan jika jalur ke ESP ini terputus, maka jalur ke sini akan digunakan. Sedangkan load balance adalah company tersebut akan menggunakan dua jalur sekaligus. Bisa digunakan untuk beberapa PC menggunakan jalur ESP1 dan PC lainnya menggunakan jalur ESP2. Setting topologi. Kita akan menyiapkan topologi dan mengubah identity masing-masing router. Kita akan membuat topologinya seperti ini. Kita ke sini. Kita login. Kita buka terminal. Beda. Saya sudah membuat topologinya dan sudah menambahkan node agar lebih mudah dalam pengkonfigurasian. Pertama kita akan ganti nama hostname-nya terlebih dahulu. Kita akan mencoba hubungkan ke Winbox, tapi sebelum itu kita sambungkan PNetLab terlebih dahulu dengan command prompt. Nah, oke. Nah, bagaimana kita melihat IP dari PNetLab dan IP dari internet PNetLab-nya itu kita lihat di sini. Untuk IP dari PNetLab-nya itu yang 129.190 atau di PNet 0. Dan untuk internet dari PNetLab itu di PNet NAT. Selanjutnya kita akan mencoba login ke Winbox router ESP1. Nah, berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba login ke router 2 terlebih dahulu. Kita ganti identitasnya terlebih dahulu dengan pertama kita ke sistem. Nah, kita coba IP address apakah ada. Sini sudah ada. Lalu kita akan mencoba masuk ke Winbox dari router 2.
Nah, setelah itu kita akan kita masuk ke pinbox router 2, maka selanjutnya kita akan mencoba untuk connect Romon ke router klien. Dengan aktifkan Romon, kita enable dan apply. Oke. Di sebelum itu, kita akan coba ganti identitas dari router yang ini terlebih dahulu. Kita akan membuat gateway dari router ISP1 dan 2 ke router klien. Dengan cara kita ke router ISP1 terlebih dahulu dan kita buat IP menuju ke router klien, yaitu interface Ether 2. Di sini kita akan menggunakan IP class C 192.168 titik. Jadi kita akan menggunakan titik 1.1 1.1 dengan prefix 24. Apply dan oke. Kita lakukan hal yang sama di router ISP2. Kita buat IP yang menuju klien yaitu interface Ether 2, yang dimana kita di sini akan menggunakan IP 172.16.1.1. Satu tujuh dua satu enam satu titik satu dengan prefix 24. Setelah itu, kita akan mengecek apakah ada IP DHCP server di sini. Tidak ada. Di sini juga tidak ada. Jika ada, maka matikan. Kita juga cek di router kliennya, apakah ada IP DHCP client. Oh, di sini tidak ada. Karena di sini kita tidak akan menggunakan IP DHCP, maka di sini kita akan menggunakan IP static dengan cara membuatnya melalui terminal router client. Ataupun kita bisa melalui kita melalui terminal router client dengan IP address address sama dengan 192.168 titik 68 titik 1 titik 2 dengan prefix 24 dan tambahkan juga gateway-nya dan interface Ether 1. Kita ulangi untuk Ether 2.
Bentar, kita coba IP address print. Sini sudah ada interface Ether 1 dan Ether 2-nya. Sini saya lihat Romon untuk ke itu klien, Twitter klien hilang. Kita coba masuk ulang. Sepertinya tadi kita lupa untuk men-setting Romonnya, mohon maaf. Sama kita ke tool, lalu kita ke Romon, set enable sama dengan yes. Bentar. Nah, setelah ini baru kita akan coba ulangi lagi. Nah, sini baru ada. Nah, siap. Coba kita di sini ping ping 888 apakah bisa? Tidak bisa. Ini karena kita belum membuat default root-nya. Mohon maaf, di sini tidak bisa ping ke Ethernet karena kita lupa untuk mengkonfigurasikan gateway-nya. Kita melalui terminal saja dengan komen IP routes at gateway. Kita masukkan masing-masing itu IP tadi. Kita ulangi. Ini kita coba ping. Nggak bisa. Ini router 1, ESP1 bisa. Kita coba saja ke Ramon, kita ke IP dan kita ke roots. Kita akan coba pakai satu ESP. Kan di sini saya akan gunakan yang ini. Kan yang ini kita akan naikkan distance-nya. Jadi 2. Karena semakin kecil distance, itulah yang akan dipilih. Nah, di sini kita otomatis menggunakan 1, yaitu 192.168.1.1. Sini saya akan coba ping lagi apakah bisa atau tidak.
Nah, kita fokus ke VPC-nya saja. Setelah kita menambahkan dua VPC ini, kita akan mencoba membuat bridge untuk menggabungkan dua port ini atau dua interface ini. Nah, kita masuk ke sini, Winbox router client, lalu kita ke IP, lalu kita ke bridge, lalu kita buat baru, sini, play, dan oke, lalu kita ke port, kita buat untuk Ether 3, play, dan kita buat untuk yang Ether 4. Oke, dan oke. Nah, selanjutnya kita buat IP ke arah klien dengan interface bridge. Kita buat IP, kita ke IP, lalu ke address, kita buat new. Interface-nya kita pilih bridge, dan address-nya kita pakai yang sudah kita tentukan, yaitu 10.10.10.1. 10.10.10.1, jangan lupa prefix, play, dan oke. Di sini saya ingin kliennya menggunakan DHCP. Jadi kita akan ke DHCP server, kita ke DHCP setup. Untuk interface-nya kita pilih yang bridge, kita next, 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 dan DNS-nya kita pilih 888. Next, next, dan sudah. Lalu kita akan dekonfigurasikan firewall NAT ke Ether 1 dan Ether 2. Play dan oke. Kita coba lihat dulu di router ini apakah ada firewall NAT-nya. Kita buat untuk mengarah klien, yang mengarah ke ini, mengarah ke NAT-nya, ke jaringannya. Setelah itu kita akan coba masuk lagi ke sini, lalu kita IP DHCP terlebih dahulu. Di DHCP, dan kita lakukan di VPC 2 juga. Nah, setelah ini kita akan coba ping apakah bisa. Nah, di sini sudah berhasil, teman-teman. Kita coba di sini apakah juga berhasil di routernya. Mohon maaf, tadi mungkin karena kita belum mengkonfigurasikan firewall NAT-nya maka tidak bisa. Sini kita juga coba ping 888. Bentar. Dan di sini sudah berhasil. Lalu kita akan mencoba trace agar kita tahu nih
VPC2 ini jika ingin internetan itu dia melalui jalur mana? Kita coba trace. Oh, mohon maaf. Harusnya trace 888. Kita coba. Nah, jika dia ingin internetan, pertama itu dia akan lewat 192, 168, 129.2. Oh, itu yang terakhirnya. Dia terutama akan lewat interface bridge-nya terlebih dahulu, lewat sini 10.10.10.1. Lalu dia akan menggunakan jaringan yang ini, teman-teman. Yang router ESP1. Setelah itu dia akan terhubung ke sini jaringan. Kenapa dia menggunakan yang 10.0 yang 192.168.1.1? Karena di sini tadi kita sudah menggunakan salah satu, kita hanya menggunakan itu satu saja. Nah, sini. Nah, kita ini hanya mengaktifkan satu saja. Ini yaitu disebut dengan failover. Kita hanya menggunakan satu jaringan dan jaringan lainnya itu kita gunakan sebagai backup. Kita lanjut saja ke materi selanjutnya, teman-teman, yaitu di konfigurasi failover. Kita akan menggunakan parameter distance, yaitu nilai parameter routing yang paling diprioritaskan. Semakin besar angkanya, semakin tidak diprioritaskan, sehingga yang diprioritaskan adalah yang distance-nya lebih kecil. Jika salah satu interface mati, maka jalur internet akan berpindah ke interface yang masih nyala. Misalkan di sini dari sini ke sini itu koneksinya terputus, maka otomatis akan pindah ke sini. Untuk yang distance tadi sudah kita coba praktekkan ya teman-teman. Yang dimana kita menggunakan salah satunya itu kita menggunakan yang ini 192.168.1.1. Bagaimana kita menggunakan salah satunya? Kita menggunakan distance. Sehingga ini tuh akan prioritaskan angka yang lebih kecil lagi. Misalkan sini kita ganti ke 5 saja. Ini karena angka lebih besar dia tidak bisa. Nah, jika salah satu interface mati, maka dia tuh otomatis akan pindah ke interface satunya. Kita coba ya, interface-nya kita matikan. Berarti ini yang terhubung ke Ether 1, coba kita disable saja. Maaf teman-teman, kita buka baru saja. Karena tadi terjadi kesalahan. Nah, karena di sini tadi Ether satunya sudah mati, maka otomatis ini akan menggunakan yang ini walaupun distance-nya berbeda jauh ya. Yang ini kan tadi distance lebih besar dan yang ini lebih kecil. Karena yang ini terputus sambungannya, maka dia otomatis akan menggunakan yang ini walaupun distance-nya pun berbeda. Kita coba enable lagi saja. Jika sudah terhubung kembali, maka dia akan otomatis langsung pindah lagi, teman-teman. Materi selanjutnya adalah check gateway. Jika salah satu gateway terdisable, maka router mikrotik akan berpindah ke jalur satunya atau jalur yang kedua.
Nah, kita lihat di sini, kita akan menggunakan internet yang ini karena desainnya satu. Dia desainnya lebih kecil dari yang pada ini. Jadi otomatis dia terpilih yang ini 192.168.1.1. Nah, bagaimana jika hubungan dari router klien ke router ISP itu terputus? Maka dia akan otomatis berpindah ke jalur yang kedua, yaitu ke sini. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita buka ini default route-nya, lalu cek gateway-nya, kita pilih yang ping. Sini. Kita apply dan oke. Apa sih artinya itu? Artinya adalah tiap 10 detik router klien akan melakukan ping ke router ISP untuk melihat apakah masih tersambung atau tidak. Kita coba di sini matikan interface yang menghubung ke klien. Lalu kita tunggu selama 10 detik di routing table-nya apakah dia akan berubah ataupun tidak. Nah, terus kemudian sudah berhasil, di mana yang tadinya dia terhubung ke sini, yang desainnya lebih kecil, itu otomatis terputus karena interface-nya tidak tersambung lagi. Maka klien akan otomatis berpindah jalur ke jalur cadangannya atau backup, yaitu ke jalur ISP kedua. Materi selanjutnya adalah Load Balance SCMP, yaitu sebuah konfigurasi sederhana dari load balance dan improvisasi dari round robin load balance, yaitu kita tidak bisa menentukan jalur internetnya. Misalkan di PC1, dia itu ingin internetan, maka kita tidak bisa menentukan apakah dia ingin melewati ISP1 ataupun ISP2. Saat suatu waktu dia melewati ISP1, bisa di lain waktu dia melewati ISP2. Langsung saja konfigurasinya, kita masuk ke Winbox Router Client. Lalu kita coba remove saja ya, dua ini. Kita buat baru. Kita new. Kita masukkan gateway dari ISP1 terlebih dahulu. Dan kita buat, mohon maaf, kita masukkan gateway dari ISP2. Enter. Maka, selanjutnya kita akan coba di terminal, kita coba ping ke 888. Apakah bisa? Sini bisa berarti kita sudah berhasil. Lalu kita trace untuk melihat lewat jalur manakah klien untuk ke internet. Nah, di sini dia menggunakan 192.168.1.1, dia berarti menggunakan ISP1. Kita coba lagi. Dia masih menggunakan lewat sini si ISP1. Kita coba lagi. Dia masih menggunakan ISP1. Jadi, load balance SCMP itu kita tidak bisa menentukan lewat manakah dia. VP1 itu mau lewat ISP1 ataupun ISP2, kita tidak bisa menentukannya. Kita coba di VPC2. Coba di VPC1. Kita coba trace ke 888.
Jadi di sini juga menggunakan ini. Kita lanjut saja ke materi selanjutnya, yaitu traceroute, yaitu untuk melihat jalur internet, bisa itu dari router maupun dari PC client. Kita coba melalui Winbox router dulu ya. Pertama kita ke Winbox router client, lalu kita pilih tool, kita pilih ke tool, lalu kita pilih kita pergi ke traceroute. Nah, di sini tuh kita bisa melihat, jalur internetan ke internet. Misalkan di sini kita ingin mencoba melihat jalur internet ke YouTube ataupun ke Facebook. Caranya kita masukkan IP dari YouTube ataupun Facebooknya di sini. Jadi pertama-tama untuk melihatnya kita bisa ke command prompt terlebih dahulu. Lalu masukkan perintah ns lookup. Misalkan kita mau Facebook, maka facebook.com. Dan IP Facebooknya itu adalah 57.144.100.1. Kita coba masukkan di sini. Kita enter. Nah, maka untuk terhubung ke Facebook, klien itu menggunakan ESP2, yaitu 172.16.1.1. Nah, selanjutnya kita coba untuk melihat ke YouTube. Kita ulangi nslookup youtube.com. Karena YouTube ada banyak sekali, kita hanya akan menggunakan satu, yaitu 142.142.4.190. Kita ulangi di sini. Kita masukkan IP dari YouTube, lalu kita start. Nah, untuk terhubung ke YouTube, di sini klien juga menggunakan IP dari ESP2. Selain bisa melihatnya melalui router, kita juga bisa melihatnya melalui PC client. Kita coba masuk di PC 1, lalu kita trace IP dari YouTube-nya. Tidak bisa, kita berarti harus ketik secara manual. Kita coba yang Facebook terlebih dahulu. Satu empat empat titik 100 titik 1. Nah, di sini untuk terhubung ke Facebook, klien menggunakan IP dari ESP1. Nah, jadi load balance SCMP itu kita tidak bisa menentukan. Klien ingin menggunakan yang mana untuk terhubung ke internet. Bisa dari ESP1, bisa juga melalui ESP2. Nah, teman-teman bisa mencobanya sendiri untuk ke website-website lainnya atau ke aplikasi lainnya dengan cara trace IP dari aplikasi tersebut. Untuk melihatnya, bisa melalui command prompt. Kita lanjut ke materi selanjutnya saja, yaitu adalah berbeda bandwidth pada ESP. Misalkan, ESP1 memiliki bandwidth 2 Mbps, sedangkan ESP2 memiliki IP 8 Mbps. Nah, karena 2 dan 8 Mbps itu jika dibandingkan itu adalah 1:4, maka kita akan membuat default route-nya 1:4, yaitu 1 default route ESP1 dan 4 default route router ESP2. Kita coba saja. Pertama, kita ke router klien terlebih dahulu. Nah,
Di sini kita sudah ada 1:1, yaitu satu IP router ISP1 dan satu IP router ISP2. Karena kita akan menggunakan perbandingan 1:4, maka di sini kita akan menambahkan 3 lagi untuk IP dari router ISP3, router ISP2. Kita apply, kita copy, kita apply, copy, kita apply, dan kita oke, oke, oke. Nah, di sini sudah ada perbandingan 1:4, yaitu 1 IP router ISP1 dan 4 router ISP2. Lalu kita akan mencoba traceroute untuk melihat klien itu menggunakan IP yang mana. Kita coba dari sisi klien terlebih dahulu. Trace. Nah, di sini dia tetap menggunakan 192.168.1.1. Berarti dia menggunakan IP ISP1. Kita coba juga di sini di VPC2. Di sini juga menggunakan IP router ISP1. Nah, kita juga akan melakukan pengujian di router klien. Dengan cara trace 8.8.8.8. Oh, mohon maaf. Kita coba melalui sini saja. Kita lanjut ke materi selanjutnya saja. Ke materi selanjutnya yaitu load balance route rules. Load balance route rules itu menggunakan search address. Dengan menggunakan search address, jadi kita bisa menentukan PC1 itu ingin terhubung ke IP ISP yang mana. Bisa ke ISP1 ataupun ISP2. Dan di sini kita akan menggunakan IP static untuk VPC. Pertama-tama, kita akan konfigurasikan IP static terlebih dahulu di masing-masing VPC. Sini saya akan menggunakan IP 10.10.5 dengan prefix 24 dan gateway-nya 10.10.10.1. Enter. Kita lakukan hal yang sama di VPC 2. Sini saya akan menggunakan IP 6. Lalu untuk gateway-nya jangan lupa dimasukkan juga. Bentar. Nah, setelah mengkonfigurasikan IP static di masing-masing VPC, langkah selanjutnya adalah kita mendisable semua routing table yang sudah kita buat. Kita disable beberapa yang sudah kita buat saja. Kita disable. Selanjutnya, kita akan membuat default route baru. Tapi sebelum itu, kita buat routing table terlebih dahulu. Kita ke routing table new. Kita gantinya menjadi VPC 1. Kita apply, copy, kita ganti menjadi VPC 2. Apply, oke, dan oke. Selanjutnya kita pergi ke rules, ke routing, dan ke rules. Kita buat baru search address-nya, itu kita masukkan IP dari VPC-nya.
Mana sini saya akan masukkan IP VPC1, lalu tabelnya kita pilih yang belum ada. Ini IP kita ke maaf, kita ke routing, kita ke rules, new, tabelnya kita pilih. Nah, maaf, tadi kita lupa untuk mencentang itu. Di sini kita masukkan IP dari VPC1 terlebih dahulu. Apply. Oke. Nah, kita install pakai graphics saja coba. Pakai aja deh. Apply dan oke, kita buat new. Kita masukkan IP dari VPC2. Lalu tabelnya kita pilih yang VPC2, kita apply dan oke. Selanjutnya kita ke IP roots dan kita buat default root baru. Mana kita routing table, kita pilih VPC1 dan gateway-nya. Misalkan di sini VPC1 dia mau terhubung ke ISP1. Kita masukkan IP dari ISP1 192.168.1.1. Kita apply dan oke. Lalu kita tambah baru lagi. Di sini kita ingin VPC2 terhubung dengan ISP2. Kita masukkan gateway-nya. Enter. Selanjutnya kita akan lakukan pengujian. Sudah. Lalu kita akan lakukan pengujian dengan melakukan ping di VPC. Kita coba terlebih dahulu di VPC1. Kita coba ping. Bisa. Kita coba trace untuk melihat jalur datanya. Di sini, dia menggunakan ISP1 karena tadi kita atur untuk VPC1 terhubung dengan ISP1. Di sini kita langsung saja trace 488.
Lanjut saja ke materi selanjutnya, yaitu materi selanjutnya adalah load balance firewall manager. Load balance manager kita bisa definisikan paket berdasarkan protokol. Misalkan paket HTTP harus lewat ISP1, sedangkan HTTP harus lewat ISP2. Nah, gimana caranya? Yang pertama, kita akan melakukan beberapa persiapan. Seperti kita hapus semua rules yang ada. Di sini kita sudah hapus. Lalu kita hapus juga, bukan dihapus, tapi kita disable semua root, default root yang kita buat. Sudah. Nah, selanjutnya kita akan routing ke tables. Kita buat baru dengan nama routing ESP1. Kita apply, kita copy routing strip ESP2. Kita apply dan oke dan oke. Selanjutnya, kita akan pergi menuju IP firewall dan manager. Kita buat baru, chainnya kita pilih pre-routing, dan search address-nya kita masukkan IP dari PC1. Lalu, routing mark-nya kita pilih dengan kita ke action, pilih yang mark connection, mark routing, kita routing, lalu new mark. Mana ya? Table, pasti belum di. Oh iya, maaf ini jangan lupa di apply. Nah, maka di sini new routing mark-nya kita buat baru saja, mohon maaf. Kita new, kita pilih yang mark routing, dan new mark routingnya kita pilih yang routing ESP1. Tadi kita ini buat untuk yang VPC1. Kita apply dan oke. Kita buat untuk yang VPC2. Masukkan IP VPC-nya. Lalu action-nya kita pilih yang mark routing. Lalu new mark routing-nya kita pilih yang routing ESP2. Kita apply dan oke. Lalu kita ke default root, kita buat baru gateway-nya. Kita masukkan gateway ESP1 untuk yang routing ESP1 atau untuk PC1. Kita apply, lalu kita buat baru untuk yang ke ESP2. Dan routing table kita pilih yang routing ESP2. Kita apply dan oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian dengan masuk ke terminal di VPC. Lalu kita coba ping terlebih dahulu, apakah bisa? Bisa, berarti sini sudah terhubung. Lalu kita coba trace.
Nah, setelah melakukan ping dan trace, setelah kita memastikan sudah terhubung dan kita sudah melihat jalur internetnya, maka kita sudah nyatakan berhasil untuk kasus load balance firewall manager. Cukup sekian saja materi pada video kali ini. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya.